Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pemirsa yang budiman, saat ini kita bertemu lagi. Insyaallah kita akan membincangkan hakikat keimanan. Apalagi kalau bukan hakikat keimanan, yaitu hakikat keimanan kepada kegaiban. Karena pada dasarnya iman kita, percaya kita pada urusan-urusan masa depan, termasuk masa depan yang paling jauh yaitu masa depan akhirat, adalah masa depan gaib. Oleh karena itulah kita harus menghadirkan, mengokohkan keimanan kepada kegaiban. Iman menurut pengertian bahasa berarti kepercayaan secara mutlak. Sementara itu, gaib adalah kata yang digunakan untuk setiap sesuatu yang tidak dapat diindra baik diketahui maupun tidak. Iman kepada yang gaib berarti mengakui bahwa ada fakta-fakta tertentu yang tidak bisa menjelaskannya melalui indra, sekalipun semua fakta ada di depan mata. Selain itu juga percaya kepada yang tidak bisa dicapai oleh akal biasa, akan tetapi ia diketahui oleh wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasulnya. Beriman kepada hal yang gaib merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Inti ajaran agama Islam bertumpu kepada keimanan akan hal yang gaib. Pangkal iman kepada yang gaib adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang menguasai semua kegaiban. Dengan beriman kepada Allah, kita juga mengimani adanya malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, juga qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. Kita mengakui bahwa Allah merupakan sumber dari segala kegaiban. Ia yang menciptakan segalanya. Pemirsa budiman, sesungguhnya apa yang kita imani itu adalah urusan-urusan kegaiban. Iman kepada Allah adalah iman kepada kegaiban. Iman kepada malaikat juga kegaiban. Iman kepada para nabi dan rasul. Dulu tentu di saat mereka masih hidup, masyarakat manusia bisa melihat nabinya, bisa melihat rasulnya. Tapi pada saat ini semua mereka sudah wafat. Jadi iman pada rasul pun iman pada kegaiban. Iman pada hari akhir terutama tentu pada kegaiban. Bahkan iman pada Allah itu iman kepada yang maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan kita harus kokoh kepada kegaiban. Kegaiban bukan sesuatu yang tidak ada. Gaib itu bukan tidak ada, tapi dia ada, bahkan maha ada. Hanya saja indera kita tidak bisa melihatnya. Mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, kemudian kulit kita tidak bisa meraba. Karena kemudian panca indera kita mengalami sebuah keterbatasan, maka sesuatu yang ada bahkan maha ada tapi tidak terlihat, dan merekalah hal-hal yang gaib namanya. Kemudian ternyata iman kepada kegaiban adalah bagian dari tanda-tanda penting orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah kita bisa membaca, dan insya Allah pemirsa di rumah juga pasti hafal awal surat ini. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini yaitu Al-Qur'anul Karim, kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan dia punya fungsi yang paling utama, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang ingin selamat dunia akhirat. Nah, kemudian setelah Allah berfirman dengan ayat yang kedua tadi,
maka berikutnya Allah mulai menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada kegaiban itu, atau hal-hal yang harus diimani ya dari kegaiban tersebut. Allah menjelaskan kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah yang bertakwa itu? Ternyata yang bertakwa itu tanda yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada urusan-urusan gaib. Ini sangat penting sebab kegaibanlah sesungguhnya yang membuat kita memiliki kehidupan yang lurus, yaitu keimanan pada kegaiban yang sangat jauh ke depan. Bayangkan setiap manusia harus beriman kepada urusan-urusan gaib, alam kubur gaib, kemudian surga neraka gaib, alam akhirat semua gaib. Dan itu semuanya adalah sesuatu yang amat nyata, tapi kemudian panca indera tidak bisa melihatnya. Bahkan ada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maha gaib ini adalah maha ada sekaligus, dan kita harus beriman kepadanya. Dan kemudian yang perlu diingat adalah ternyata semua pekerjaan kita di dunia ini akan bermanfaat di hadapan Allah manakala kegaiban masih gaib. Tapi kalau kegaiban sudah tidak gaib lagi, maka iman kita kepada Allah sudah tidak berguna lagi. Kita bisa melihat ada sabda Nabi menyebutkan, kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya sebelum yughargir, sebelum terjadi gharghara. Gharghara adalah nyawa seseorang sampai di tenggorokan. Jadi sebelum nyawa seseorang sampai di tenggorokan, Allah pasti masih mengampuni, masih menerima taubat seseorang, masih mengampuni dosa seseorang. Dengan catatan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Pertanyaannya, mengapa kok ada syarat nyawa belum sampai di tenggorokan? Sebab ternyata ketika nyawa sampai di tenggorokan, sejumlah urusan-urusan gaib yang selama ini oleh manusia diimani atau sebagian manusia diingkari, ternyata hadir. Pada saat itulah kemudian seorang manusia pasti terperanjat. Orang yang beriman kepada kegaiban akan semakin kokoh keimanannya. Sementara orang yang tidak beriman pada kegaiban, pada urusan-urusan masa depan akhiratnya, dia akan kaget ternyata apa yang selama ini diungkapkan, diceritakan Quran, diceritakan Nabi terkait dengan alam kubur, terkait dengan surga neraka, terkait dengan alam akhirat, ternyata benar adanya. Nah, kalau kemudian dia baru terperanjat dan pada saat itu dia baru bertobat, maka taubatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kegaiban sudah menjadi alam nyata. Oleh karena itulah, mari kita mengimani kegaiban sebelum menjadi alam nyata, supaya apa yang kita lakukan dari ketaatan, ketakwaan, dan taubat kita kepada Allah diterima, karena alam gaib masih jadi gaib dan belum jadi alam nyata. Sebab kalau alam gaib sudah jadi alam nyata, niscaya taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian hanyalah akhir fase kehidupan duniawi, dan dia adalah awal fase kehidupan ukhrawi. Setelah mengimani sumber kegaiban, iman kepada hal gaib berarti kita percaya pada dua hal gaib lain, yakni yang lalu dan yang akan datang. Kepercayaan pada yang akan datang berarti kita percaya pada segala sesuatu yang tidak ada dari diri kita karena belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Hal ini diantaranya kita mempercayai adanya takdir, kematian, hari kiamat termasuk hari kebangkitan, hari perhitungan amal, dan hari pembalasan. Serta percaya pada alam akhirat termasuk surga dan neraka. Selanjutnya percaya kepada yang telah lalu, yakni segala sesuatu yang pernah ada dan terjadi, tapi kita tidak mengalami atau menyaksikannya. Ini berarti kita meyakini semua kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk meyakini semua kisah Nabi dan umat terdahulu, yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi umat manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, suatu saat kami pernah makan siang bersama Rasulullah SAW, dan ketika itu ada Ibu Ubaidah bin Jarrah yang berkata, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari kami? Kami memeluk Islam dan berjihad bersama engkau." Beliau lalu menjawab, "Ya, ada, yaitu kaum yang akan datang setelah kalian yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika juga selepas sholat subuh Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Siapakah makhluk Allah yang imannya menakjubkan?" Sahabat lalu menjawab, "Malaikat dan Nabi." Kemudian Rasulullah menjelaskan,
Yang paling menakjubkan imannya adalah kaum yang datang sesudah kalian semua. Mereka beriman kepadaku tanpa pernah melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah menyaksikanku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa-apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela aku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku itu. Kemudian saya budiman, kalau keimanan kita kepada kegaiban sudah kokoh, kita akan memiliki sebuah visi masa depan yang sangat kuat. Ternyata hidup ini tidak dibatasi oleh kematian. Kematian hanyalah akhir fase kehidupan duniawi. Dan dia adalah awal fase kehidupan ukhrawi. Itulah kehidupan yang sangat amat panjang. Dan pasti kalau orang beriman kepada kegaiban, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga hidup di bumi ini taat kepada Allah, takwa kepada Allah, tidak berbuat curang, tidak buat kemaksiatan, tidak berbuat serong dan penyimpangan. Karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan kehidupannya di akhirat kelak nanti yang sangat panjang, yang abadi. Itulah dampak dari keimanan kepada kegaiban. Oleh karena itu, manakala keimanan kepada kegaiban ini sangat menguat, maka melakukan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah langsung kepada Allah atau ibadah terkait dengan rezeki yang harus dia infakkan dalam arti sedekah, itu akan sangat mudah. Oleh karenanya tanda-tanda bertakwa kepada Allah itu selain disebut dalam Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka lah yang beriman kepada kegaiban, juga dilanjutkan wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga dengan sangat mudah menegakkan salat. Sebab ketika salat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai jenis ibadah yang paling tinggi kualitasnya, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang menandingi kehebatan pahalanya, dia dengan sangat mudah menegakkan salat tersebut. Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, beserta salat-salat sunnah yang menyertainya, boleh jadi beserta salat duha yang menyertainya, boleh jadi dengan salat tahajud di malam hari, dengan sangat mudah dilakukan karena keimanan kepada kegaibannya sudah kokoh dan kuat, dan dia merasa bahwa itu semuanya berguna untuk masa depan keabadiannya, yaitu masa depan di akhirat kelak nanti. Juga ibadah yang lain, ibadah yang terkait dengan harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya, mereka keluarkan dalam bentuk infak sedekah kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan, dalam bentuk kesederekawanan sosial. Karena boleh jadi di muka bumi ini ada yang sedang tidak beruntung, ada yang sedang menghadapi kesulitan, sementara dia dalam posisi kelapangan, maka kelapangan dia sisihkan dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah yang lebih banyak untuk fakir miskin, karena dia yakin itu akan berguna untuk masa depan kegaibannya di alam akhirat kelak nanti. Juga ternyata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dia juga pasti beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, kepada Al-Quran. Jadi semua isi Quran diimani, dan ternyata tidak hanya Quran saja, karena seorang mukmin harus mengakui kitab-kitab sebelum Quran. Jadi kitab-kitab diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, baik itu Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihimussalam. Itu semuanya diimani oleh seorang muslim, seorang mukmin, sebagai dampak dari kekuatan keimanannya pada kegaiban. Hadirin sekalian, kegaiban ternyata luar biasa. Ketika kita imani dengan sepenuh hati, akan berdampak pada mudahnya kita melaksanakan perilaku-perilaku ketaatan dalam bentuk ketaatan langsung kepada Allah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, atau dalam bentuk ketaatan berupa hablum minan nas, membangun kesetiakawanan di antara manusia dalam bentuk sedekah, infak kepada sesama manusia, sehingga terjalinlah sebuah hubungan yang sangat kuat kepada Allah, kokoh dan kuat secara vertikal, dan kepada manusia, kepada alam semesta, kokoh dan kuat secara horizontal. Itu yang kemudian kita harapkan dari dampak keimanan kepada kegaiban, membentuk karakter yang sangat kuat, karakter yang lurus, karena dia ingat bahwa semua yang dikerjakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, akan berdampak sangat panjang kepada kehidupannya, tidak saja kehidupan di dunia sampai kematian tiba nanti, tapi kehidupan ke akhirat setelah kematian tiba, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya yang diinginkan oleh seorang muslim. Itulah dampak dari keimanan kepada kegaiban.
nyawanya sampai di tenggorokan Fir'aun. Disitulah dia melihat apa yang dia ingkari. Dan disitulah dia muncul kesadaran penuh untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Inti dari kepercayaan kepada semua yang gaib tidak lain bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk mati dan masuk ke alam gaib itu, menjalani kehidupan yang kekal selanjutnya, serta mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia. Dengan percaya pada alam akhirat, seseorang akan menjadi ikhlas dan teguh dalam beribadah. Ia ikhlas beramal untuk memperoleh pahala dan menghindarkan diri dari siksa di akhirat. Bukan menginginkan balasan dunia maupun pujian manusia semata. Ia juga kuat dan tegar dalam menjalani hidup dan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan percaya pada adanya setan, kita akan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah, serta selalu menjauhi bisikan setan serta ajakan dan rayuannya. Kita percaya bahwa kita sebagai manusia mudah diperdaya oleh setan. Lalu dengan percaya pada adanya malaikat, kita selalu merasa diawasi gerak-geriknya setiap saat. Kita meyakini para malaikat itu tidak pernah luput dari pengawasan serta selalu mencatat semuanya, amal kebaikan dan keburukan sepanjang hayat kita. Sementara itu, dengan percaya pada hal-hal terdahulu, kita mampu mengambil pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan kaum terdahulu. Iman kepada yang gaib mempunyai pengaruh yang besar sehingga tercermin dalam tingkah laku seseorang dalam hidupnya. Iman itu menjadi motivator yang sangat kuat untuk melahirkan amal kebajikan dan menghindari keburukan. Iman merupakan monitor dan pemandu akurat yang dapat mengantar dan mengarahkan setiap gerak dan langkah manusia. Semua yang timbul dari dalam jiwa manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, gerak langkah hingga hati seseorang, sangat bergantung pada kemantapan keimanan. Begitu juga dengan iman kepada hal gaib. Hal ini menuntun langkah manusia dan menjauhkan kita dari kesesatan. Dalam urusan keimanan kepada kegaiban, Al-Quran mengabadikan sebuah kisah nyata yang menimpa Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang mungkin kita bisa katakan paling membangkang. Kalau ada kekufuran, manusia-manusia selain Fir'aun, ya hanya mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Hanya mengingkari kitab sucinya. Fir'aun itu di samping mengingkari Allah dan Rasul-Nya, mengingkari Allah, mengingkari Musa, mengingkari kitab Taurat saat itu, dan kemudian dia juga lebih hebat lagi, dia malah mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Pembangkangan apa yang kemudian lebih hebat daripada pembangkangan Fir'aun pada saat itu? Tapi ternyata saat Fir'aun tenggelam di Laut Merah, ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kemudian atas perintah Allah memukulkan tongkatnya dan lautan menjadi jalanan yang luas. Nabi Musa bergerak dengan umatnya, kemudian Fir'aun mengikuti. Ternyata saat Fir'aun mengikuti, jalan tersebut menjadi lautan kembali. Jalan tersebut menjadi lautan kembali. Dan tenggelamlah Fir'aun. Saat tenggelam itulah dia dengan susah payah menyelamatkan diri. Dan kemudian tiba saatnya ternyata dia akhirnya wafat. Ada proses wafat, proses sakaratul maut. Ketika proses sakaratul maut, nyawanya sampai di tenggorokan Fir'aun. Disitulah dia melihat apa yang dia ingkari. Dan disitulah dia muncul kesadaran penuh untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai dia mengatakan, lamma adrakahul gharaku qala inni amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, kemudian dia berkata, sungguh aku beriman kepada Tuhan yang selama ini diimani oleh Bani Israel, dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, bagian orang-orang yang berislam. Itu yang dikatakan Fir'aun dalam Al-Quran, direkam dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah syahadat Fir'aun, apakah pengakuan Fir'aun atas keesahan Allah, atas kesediaannya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima? Jawabannya tidak. Mengapa dia diterima? Karena ternyata Fir'aun saat dia bertobat dan mengesahkan Allah, bersyahadat, dia ternyata nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Jadi kegaiban yang selama ini dia ingkari, dia imani. Tentu tidak bisa, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh baru bermanfaat manakala kegaiban masih gaib. Tapi kalau kegaiban sudah menjadi alam nyata, maka
tidak bergunalah amal perbuatan apapun, doa apapun, taubat apapun, sebagaimana tidak bergunanya taubat Fir'aun, doa Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia bertobat, meskipun dia beriman, karena alam gaib sudah jadi alam nyata. Oleh karena itu tertutuplah taubat dan amal soleh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi alam gaib sudah jadi alam nyata. Nah, kita dengan demikian mendapatkan hikmah yang sangat besar. Mari kita hadirkan keimanan kita, hadirkan amal soleh kita, hadirkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum alam gaib menjadi alam nyata. Sebab sekali lagi kalau alam gaib sudah jadi alam nyata, taubat siapapun, amal soleh siapapun tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan Allah kemudian menghadirkan keimanan kepada kita, ketakwaan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.